Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Miss doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Oke, minggu kemarin kita udah belajar muatan IPA. Hari ini kita lanjutkan muatan pelajaran tematik kita yaitu PKN. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu membedakan antara tanggung jawab, kewajiban dan hak. Nah, ini nanti silakan anak Miss buka buku halaman 52. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan penerapan hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam musyawarah. Ini ada di buku halaman 70 sampai 72. Kemudian tujuan berikutnya yaitu menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian yang berikutnya adalah menjelaskan akibat tidak adanya sikap tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Oke, untuk lebih jelasnya mengenai materi ini, silakan anak semuanya perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita bahas dulu kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kemudian, apa sih itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau kita kerjakan. Nah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama. Yang pertama, sila pertama yaitu bebas dalam beragama. Maksudnya di sini kita diberi kebebasan di dalam memilih agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan yang kita miliki. Kemudian, sesuai dengan sila kedua yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Nah, kemudian sila ketiga, hak untuk disamakan tanpa melihat suku, ras, dan agama. Tujuannya agar terwujud rasa persatuan. Kemudian, sesuai dengan nilai-nilai sila keempat, hak berikutnya yaitu hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk dipilih, dan hak memilih dalam pemilihan umum. Di dalam menyampaikan pendapat dalam musyawarah, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Kemudian hak berikutnya sesuai dengan nilai sila kelima yaitu mendapat perlakuan adil dalam seluruh aspek kehidupan yang mencangkup ekonomi, politik, dan budaya. Masih ingatkah anak Miss tentang tepuk sekolah ramah anak? Mari kita cobakan. Tepuk sekolah ramah anak, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Nah, itu adalah hak anak. Nah, sebenarnya ada 4 hak anak, berikutnya yaitulah hak hidup. Berikutnya yang kita bahas adalah kewajiban. Sesuai dengan sila pertama, kewajiban kita adalah menjunjung tinggi sikap toleransi terhadap agama lain agar tercipta kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Toleransi adalah sikap saling menghargai antar umat beragama. Kemudian kewajiban yang sesuai dengan sila kedua adalah yaitu menjunjung tinggi sikap tenggang rasa, kemanusiaan, dan peduli terhadap sesama. Kemudian berikutnya, kewajiban kita yang sesuai dengan nilai sila ketiga yaitu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian kita lanjutkan kepada kewajiban yang sesuai dengan sila keempat yaitu menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil keputusan musyawarah. Nah, kemudian yang berikutnya, kewajiban kita sesuai dengan nilai sila kelima adalah berbuat adil terhadap sesama tanpa membeda-bedakan. Nah, selain hak dan kewajiban di atas, ada juga hak dan kewajiban kita di rumah dan di sekolah. Kewajiban di rumah yang pertama menghormati orang tua, membantu orang tua, dan menyayangi adik. Kemudian hak kita adalah hak untuk mendapatkan kasih sayang dan hak bermain. Kewajiban kita di sekolah yaitu menghormati guru, menyayangi teman, dan mendengar penjelasan guru. Kemudian hak kita adalah mendapat nilai dan ilmu. Nah, antara hak dan kewajiban harus sejalan dengan seimbang. Berikutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, contohnya tanggung jawab yaitu menjaga kebersihan lingkungan, kemudian mengerjakan PR di rumah. Nah, itu adalah tanggung jawab sebagai anak. Kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu menjelaskan penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam musyawarah.
Silakan semuanya dibuka buku halaman 70. Nah, musyawarah merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih yang dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan yang telah disepakati bersama. Nah, di dalam musyawarah ini ada hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing peserta musyawarah. Pertama, kita bahas dulu kewajiban dalam musyawarah. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain, tidak memotong pembicaraan saat orang lain mengemukakan pendapat. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat antar peserta musyawarah. Setiap peserta memiliki pendapat atau usul yang berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Perbedaan pendapat bukanlah hal yang buruk, melainkan bentuk keragaman dalam musyawarah yang akan menghasilkan sebuah keputusan yang baik. Kemudian, kewajiban yang ketiga yaitu mengangkat tangan sebelum berbicara. Saat ingin mengungkapkan pendapat atau saran, kita harus mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian tunggulah sampai pemimpin musyawarah mengizinkan kita untuk berbicara. Kemudian, kewajiban yang keempat adalah melaksanakan musyawarah dengan semangat kekeluargaan. Maksudnya di sini kita harus saling hormat menghormati, harga menghargai satu sama lain sehingga menumbuhkan semangat persaudaraan dan rasa saling tolong menolong antar peserta musyawarah. Berikutnya adalah tanggung jawab peserta musyawarah. Yang pertama, melaksanakan keputusan musyawarah dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, mentaati tata tertib musyawarah. Contoh tata tertib musyawarah yang pertama, berlandaskan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang kedua, semangat kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama. Yang keempat, melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, menghargai hasil keputusan musyawarah. Apabila hasil keputusan musyawarah tidak sesuai dengan keinginan kita tetap bertanggung jawab dan menghargainya. Keputusan musyawarah dihasilkan dengan berbagai pertimbangan. Jika ada yang kurang berkenan dengan hasil keputusan musyawarah, kita harus menyampaikan kritik dengan cara yang sopan dan santun. Kita lanjutkan kepada hak dalam musyawarah, yaitu menyampaikan pendapat atau saran dengan bahasa yang santun. Pendapat sebaiknya disampaikan dengan menggunakan bahasa yang santun. Kemudian, adapun hak yang kedua yaitu memberikan kritik terhadap hasil keputusan musyawarah. Di dalam menyampaikan sebuah kritik hasil keputusan musyawarah, kita harus menyampaikan dengan memberikan alasan yang tepat. Hak yang ketiga, memperoleh hak yang sama dengan peserta lain. Setiap peserta musyawarah memiliki hak yang sama. Mereka berhak menyampaikan pendapat ataupun saran dalam memutuskan hasil musyawarah. Pemberian hak yang sama antar peserta merupakan wujud penerapan kewajiban dan tanggung jawab dalam musyawarah. Nah, itulah penjelasan mengenai penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam musyawarah ya nak ya. Materi berikutnya yaitu menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Silakan dibuka buku halaman 92. Tempat tinggal di lingkungan yang bersih merupakan keinginan setiap manusia. Lingkungan bersih membuat tubuh sehat dan terhindar dari penyakit. Namun, masih saja ada orang yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Akibatnya, akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Kali ini, kita akan membahas tentang contoh sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta akibat yang ditimbulkan dari sikap tersebut. Sebelum kita membahas selokan air untuk dimanfaatkan sebagai jalan, sehingga drainase menjadi semakin lebih sedikit. Kemudian menumpuk sampah hingga menimbulkan lalat. Selain menimbulkan lalat, pasti ini bisa mencemari udara karena udaranya menjadi tidak sehat dan bau. Membakar sampah di sekitar pemukiman juga tidak baik, karena pada saat kita membakar sampah akan timbul asap yang dapat mencemari lingkungan tersebut. Orang-orang yang tinggal di area permukiman tersebut akan menghirup udara yang berpolusi. Selanjutnya, menggunakan pupuk berbahan kimia untuk tanaman. Penggunaan pupuk secara berlebihan dapat merusak kondisi tanah yang ada di daerah tersebut, sehingga tanah ini akan menjadi tidak subur dan lama-kelamaan tidak akan bisa ditanami oleh tanaman lainnya. Tidak ikut melaksanakan kerja bakti dan mencoret-coret dinding yang ada di sekitar itu juga termasuk salah satu sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, karena dapat menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman. Apabila kita menerapkan sikap-sikap seperti yang sudah diterangkan tadi secara terus-menerus, lambat laun akan menimbulkan berbagai akibat yang merugikan kita semua.
Salah satu akibat yang ditimbulkan dari sikap tidak bertanggung jawab kita terhadap lingkungan diantaranya adalah adanya pencemaran lingkungan seperti pencemaran udara, pencemaran tanah, dan juga pencemaran air. Seperti yang sudah kita ketahui, contohnya pencemaran udara dapat terjadi karena adanya perilaku membakar sampah dekat pemukiman. Tumpukan sampah yang tidak kunjung dibersihkan juga dapat menghasilkan pencemaran udara. Udara di sekitar tumpukan sampah berbau tidak sedap. Sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan berikutnya adalah membuang sampah sembarangan. Sampah yang berserakan dapat membuat lingkungan menjadi kotor, lalu akan menjadi sumber penyakit. Salah satu penyakit yang ditimbulkan karena lingkungan kotor seperti diare, demam berdarah, dan muntaber. Akibat lain yang ditimbulkan dari sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan diantaranya dapat menimbulkan banjir. Banjir dapat terjadi karena sikap kita yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, seperti membuang sampah di selokan, menyebabkan selokan bisa penuh dengan sampah. Akibatnya pada saat hujan aliran air tersumbat dan selokan meluap, lalu terjadilah banjir. Keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh warga. Salah satu sikap tanggung jawab adalah mengikuti ronda. Kegiatan ronda dapat mencegah kejahatan di sebuah lingkungan. Setiap anggota masyarakat yang menempati lingkungan tersebut wajib menjaga keamanan dan ketertiban dengan menjalankan sistem piket setiap minggunya. Jika warga tidak mengikuti ronda dan tidak bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungannya, maka pasti akan terjadi peningkatan kriminalitas. Daerah tersebut menjadi tidak aman. Mengikuti pemilihan ketua RT atau kegiatan lain di lingkungan sekitar merupakan tanggung jawab setiap warga. Warga yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan mengakibatkan aturan tidak dapat berjalan dengan baik. Selain itu, hubungan yang terjalin antar tetangga juga tidak terjalin harmonis. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu menjelaskan akibat tidak adanya sikap tanggung jawab di sekolah. Silakan dibuka buku halaman 99. Adapun contoh sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah, yang pertama, membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, menginjak tanaman dan rumput sekolah. Kemudian yang ketiga, mencoret-coret dinding kelas. Kemudian merusak meja dan kursi kelas. Kemudian tidak melaksanakan piket kelas. Kemudian adapun akibat yang ditimbulkan dari sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah tersebut, yang pertama, kelas akan menjadi kotor. Kemudian yang kedua, meja menjadi kotor oleh coretan pulpen dan spidol. Kemudian yang ketiga, kegiatan belajar terganggu. Kemudian yang keempat adalah tata tertib sekolah tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian materi kita hari ini. Untuk tugasnya, yang pertama, jelaskanlah pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, tuliskanlah hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam musyawarah. Kemudian yang ketiga, tuliskanlah 5 contoh sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat, jelaskanlah akibat tidak adanya sikap tanggung jawab terhadap lingkungan. Oke, hari ini Miss cukupkan. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti dengan tugasnya, silakan hubungi Miss Esis ya nak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.